Konon, ada seorang manusia yang ketika ajal menjemputnya, tidak meninggalkan jasad seperti manusia pada umumnya. Ia tidak sekadar mati, ia dipercaya moksa. Namanya Syekh Siti Jenar. Sosok yang hingga kini masih diselimuti kabut misteri tentang ajarannya, tentang perjalanan batinnya, dan tentang kepergiannya, yang oleh sebagian kisah digambarkan bukan sebagai kematian biasa, melainkan sebuah kepulangan. Namun apa sebenarnya yang terjadi? Benarkah jasadnya lenyap? Ataukah kisah moksa Siti Jenar menyimpan makna spiritual yang jauh lebih dalam? Dalam tradisi yang berkembang di Nusantara, Syekh Siti Jenar sering dikaitkan dengan perjalanan makrifat, sebuah perjalanan batin untuk mengenal yang maha hakiki, bukan sekadar mengetahui nama Tuhan, bukan sekadar menghafal pengetahuan tentang Tuhan, tetapi menembus ke dalam kesadaran, hingga segala yang selama ini dianggap paling nyata mulai terlihat sebagai sesuatu yang fana. Harta fana, kedudukan fana, nama fana, tubuh fana, bahkan kehidupan dunia pun fana. Lalu muncul pertanyaan yang mengguncang, jika semuanya fana, apa yang sebenarnya abadi? Disinilah bahasa tasawuf menjadi menarik. Ada istilah fana. Fana adalah sirnanya kesadaran tentang diri yang berdiri sendiri di hadapan yang hak. Bukan tubuh yang menghilang, bukan manusia yang berubah menjadi Tuhan, tetapi rasa keterpisahan yang semakin tipis, seperti setetes air yang kembali kepada samudra. Ia tidak menjadi samudra karena kehilangan hakikatnya sebagai air. Ia hanya tidak lagi memiliki batas yang memisahkannya. Namun perjalanan itu tidak berhenti pada fana. Ada baka. Jika fana adalah sirnanya rasa keakuan di hadapan Allah, maka baka adalah tetap hidup dalam kesadaran kepadanya. Dan disinilah kisah Siti Jenar menjadi semakin dalam. Sebab seorang yang benar-benar menempuh jalan makrifat bukanlah orang yang semakin merasa tinggi. Justru semakin mengenal yang Maha Agung, semakin ia menyadari kecilnya dirinya, semakin dekat kepada cahaya, semakin ia meninggalkan kesombongan. Lalu, apa hubungan semua itu dengan moksa? Kita harus berhati-hati. Kisah tentang Syekh Siti Jenar memiliki banyak versi dalam tradisi dan cerita masyarakat. Tidak semuanya dapat dipastikan sebagai fakta sejarah. Namun secara spiritual, kisah moksa dapat dibaca sebagai sebuah lambang, kepulangan kepada asal. Bukan sekadar tubuh yang menghilang dari pandangan, tetapi seorang pejalan yang telah melewati batas-batas dunia lahiriah. Mungkin itulah sebabnya kisahnya terus hidup, karena manusia selalu tertarik pada seseorang yang dipercaya telah menemukan jalan pulang. Bayangkan saat terakhir tiba, nama yang kita banggakan ditinggalkan, harta yang kita kumpulkan ditinggalkan, tubuh yang kita rawat dikembalikan. Tidak ada lagi yang bisa digenggam, tidak ada lagi yang bisa dibawa. Lalu, apa yang tersisa? Dalam bahasa tasawuf, yang fana akan lenyap, dan hanya Allah yang baka. Mungkin inilah rahasia terdalam di balik kisah Syekh Siti Jenar. Bukan sekadar bagaimana jasadnya pergi, tetapi bagaimana seorang manusia menempuh perjalanan dari makrifat menuju fana, dan dari fana menuju baka. Hingga akhirnya, bukan lagi tentang kemana ia pergi, melainkan kepada siapa ia kembali. Dan mungkin, disitulah makna moksa yang paling misterius, bukan menghilang dari dunia, tetapi kembali kepada sang asal, ketika segala yang fana telah selesai. Pada akhirnya, kisah Syekh Siti Jenar dan misteri moksa membawa kita kepada satu pertanyaan yang jauh lebih dalam. Apakah manusia benar-benar harus mengejar moksa? Mungkin justru tidak, sebab dalam perjalanan spiritual, semakin tinggi sesuatu yang ingin kita raih, semakin mudah kita terjebak pada keinginan untuk menjadi seseorang yang istimewa. Padahal jalan menuju yang hakiki bukan tentang menjadi luar biasa. Ia tentang menjadi hamba, tentang menyerahkan diri, tentang menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya, sampai pada waktunya Tuhan sendiri yang membuka pintu kepulangan. Menariknya, gambaran tentang moksa juga dikenal dalam tradisi Hindu. Dalam berbagai aliran Hindu, moksha dipahami sebagai pembebasan dari keterikatan dan siklus kelahiran serta kematian, menuju keadaan kebebasan rohani yang tertinggi.
Jalan menuju moksha pun tidak hanya satu. Ada jalan pengetahuan, pengabdian, tindakan yang benar, dan disiplin spiritual. Dalam tradisi tertentu, seseorang dapat mendekati pembebasan melalui pengetahuan tentang hakikat diri dan realitas tertinggi. Dalam tradisi bakti, pembebasan juga sangat erat dengan penyerahan diri dan kasih kepada Tuhan. Namun kita tidak perlu mencampurkan semua ajaran itu menjadi satu. Moksha dalam Hindu dan moksha dalam kisah spiritual Nusantara memiliki latar dan kerangka ajaran masing-masing. Sementara dalam tasawuf Islam, kita mengenal bahasa makrifat, fana, dan baqa. Fana bukan berarti manusia menjadi Tuhan. Ia adalah bahasa tentang sirnanya rasa keakuan di hadapan kebesaran Allah. Kemudian baqa menggambarkan keberlangsungan seorang hamba dalam kesadaran kepadanya. Dan makrifat adalah perjalanan mengenal yang hak dengan kedalaman hati. Bahasanya berbeda, tradisinya berbeda, tetapi semuanya mengajak manusia merenungkan satu perkara yang sama, bahwa kehidupan dunia bukanlah tujuan terakhir. Lalu disinilah kita perlu berhati-hati. Jangan menjadikan moksha sebagai sesuatu yang harus kita inginkan. Jangan mengejar pengalaman mistik, jangan mengejar hilangnya jasad, jangan mengejar karomah, jangan mengejar keadaan-keadaan luar biasa hanya agar merasa telah sampai, karena bisa jadi keinginan untuk mencapai sesuatu yang dianggap tinggi justru masih menunjukkan bahwa kita sedang mengejar sesuatu untuk diri kita sendiri. Padahal kepulangan sejati bukan hasil kesombongan manusia, ia adalah anugerah Tuhan. Jika Tuhan berkehendak membuka tabir, maka terbukalah. Jika Tuhan berkehendak memberikan pengenalan, maka datanglah pengenalan. Jika Tuhan menghendaki seorang hamba mencapai kedalaman tertentu, maka itu bukan karena manusia mampu menaklukkan Tuhan dengan latihan atau keinginannya, melainkan karena Tuhan memberikan karunia-Nya. Maka tugas kita bukan mengejar moksha. Tugas kita adalah menjalani hidup dengan benar, berbuat baik, membersihkan hati, memperbanyak mengingat Tuhan, menjaga sesama, mengurangi keserakahan, belajar melepaskan, dan menyerahkan hasil akhirnya kepadanya. Sebab kita tidak tahu kapan perjalanan ini berakhir. Kita tidak tahu kapan pintu kepulangan dibuka, dan kita tidak tahu apa yang menunggu di balik tirai terakhir. Mungkin karena itu, kisah Syekh Siti Jenar tidak harus berakhir dengan pertanyaan, bagaimana ia menghilang, tetapi dengan sebuah kesadaran. Kemanapun kita kembali, semoga kita kembali sebagai hamba yang telah belajar mengenal Sang Asal. Yang fana akan berlalu, yang kita genggam akan terlepas, yang kita banggakan akan ditinggalkan. Namun Tuhan, tetaplah Tuhan. Maka jangan kejar moksha, jalani jalanmu, amalkan yang baik, kenalilah Tuhan. Dan ketika waktunya tiba, biarkan Dia sendiri yang menentukan bagaimana seorang hamba pulang.